Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiq Damru dengan NIM 21090119119140112. Di sini saya akan mereview jurnal, yang mana jurnal ini mengenai investigasi atau penelitian beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan kapal dengan menggunakan perhitungannya itu CFD dengan kode Fluent. Nah, di sini banyak metode dinamika fluida komputasi viskositas, tapi ketika diterapkan pada lambung kapal, tampaknya hasilnya itu kurang memuaskan ataupun kurang memberikan hasil yang konsisten dalam hal hambatan atau resisten dan juga di hidrodinamik. Oleh karena itu, pada jurnal ini penulis itu mencoba dengan cara praktis, yaitu dengan menyelidiki faktor-faktor yang berpengaruh seperti mass grading, diskretisasi, dan modal turbulensi yang mempengaruhi hasil perhitungan. Melalui perhitungan dan analisis, yakni CFD kode Fluent. Nah, medan aliran itu di sekitar kapal saat kapal berlayar yang menghantam kapal itu ada aliran udara dan juga air yang menjadi tiga dimensi yang rumit. Nah, dengan mengabaikan viskositas dan memperlakukan medan aliran sebagai aliran potensial, untuk masalah viskositas menjadi tidak jelas. Teori aliran potensial memang berguna, akan tetapi metode CFT lebih mendetail dalam pengujian ini, mengkombinasikan juga dengan data uji model dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan. Nah, jadi di jurnal ini tuh lebih ingin menggunakan CFD dibandingkan menggunakan teori aliran potensial, karena menurut penulis CFD itu lebih mendetail gitu. Kemudian di sini ada uji kapal ya. Uji kapalnya itu dilakukan di towing tank dengan panjang, lebar, dan syarat yaitu 108 meter, 7 meter, dan 3 meter, 3,5 meter untuk syaratnya. Dengan kecepatan di dalamnya itu 0,1 sampai 6,5 meter per second. Nah, untuk model kapal yang digunakan pada pengujian ini adalah kapal monohull dengan panjang, lebar, dan syarat, yaitu 65 meter, 8,3 meter, dan 2,7 meter. Kemudian ada proses simulasi numer dengan konstruksi dan pembuatan mesh dilakukan dengan pra-processing software, yakni Gambit. Di sini ada gambar dengan kapal percobaannya. Lanjut ke pembahasan mengenai mesh generation. Jadi di mesh generation ini meliputi 3 bagian ya, yaitu ukuran grid pada permukaan lambung, ketinggian lapisan pertama grid, dan juga rasio distribusi grid. Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Dan di sini ada perbandingan percobaannya. Yang pertama nih, di gambar yang ini perbandingan hambatan dengan perbedaan ukuran grid pada lambung kapal, pada permukaan lambung kapal. Di sini ada perbandingan hasil dari hambatan kapal dengan grid perbedaan tinggi. Kemudian ada perbandingan hambatan atau resistensi dari grid dengan perbedaan distribusi rasio grid. Nah, pada makalah ini, dampak resistensi atau hambatan yang paling luar biasa itu paling tepat disebabkan oleh ukuran grid pada permukaan lambung, dan akurasi itu paling tepat. Resistensi dipengaruhi atau hambatan dipengaruhi sedikit itu oleh ketinggian lapisan grid pertama dan rasio distribusi grid. Jadi hambatan itu lebih akurat ketika pada percobaan makalah ini tuh pada permukaan lambung, dan untuk ketinggian lapisan grid dan juga rasio grid itu mempengaruhinya cuma sedikit. Selanjutnya ada pembahasan mengenai skema diskretisasi. Nah, pada skema diskretisasi ini ada beberapa skema diskretisasi dengan finite volume method.
dengan perbedaan akurasi dan menyelesaikan dari persamaan NS. Di sini ada perbedaan atau perbandingan hasil dari diskritisasi skema atau skema diskritisasi pada gambar 7. Lanjut pembahasan mengenai turbulensi, model turbulensi. Nah, ketika pada pembahasan model turbulensi ini dikarenakan menggunakan monohull, maka resistensinya itu atau hambatannya itu dihitung dan dibandingkan dengan rumus KW ini. Nah, di gambar 8 ini ada perbandingan antara resistensi hasil resistensi itu menggunakan perbedaan viskositas model. Dan yang terakhir ada perhitungan hambatan ataupun perhitungan hambatan kapal atau resistensi kapal. Kita bisa lihat pada gambar ini, kenapa tidak saya jelaskan karena ini nyangkutnya dengan yang shape resistance calculation ini. Jadi pada gambar 9 ini kita bisa lihat bahwa hasilnya itu lebih baik menggunakan hasil yang kedua gitu, dengan metode hambatan yang jauh lebih baik daripada hasil yang pertama, dan ini menunjukkan bahwa metode tersebut itu bisa diterapkan pada simulasi medan aliran viskos kapal monohull dan perhitungan hambatan. Begitu. Jadi ketika kita lihat hasil yang pertama dan kita bandingkan dengan hasil yang kedua, itu lebih baik hasil yang kedua sesuai dengan metode ataupun jurnal yang jurnal ini sarankan gitu. Nah, pada bagian kesimpulannya dari jurnal ini adalah hambatan atau resistensi yang diperoleh dengan dan tanpa metode ini dibandingkan dengan data uji yang menghasilkan yang pertama, faktor yang paling mempengaruhi hasil dari hambatan adalah ukuran grid pada permukaan lambung kapal monohull, dan ukuran grid yang tepat adalah 0,34% dari waterline. Kemudian perubahan ketinggian lapisan grid pertama tidak mempengaruhi resistensi atau hambatan ataupun mempengaruhi kecil atau sedikit. Ketiga, ada pengaruh rasio distribusi grid terhadap resistensi atau hambatan kapal itu tidak signifikan gitu. Lalu ada akurasi yang tepat dari simulasi dapat diperoleh untuk kapal monohull. Dan yang terakhir, keakuratan hambatan yang dihitung dengan metode yang disarankan meningkat dan rata-rata perbedaannya berkurang. Ya, mungkin segitu saja dari saya untuk review jurnal yang mengenai penelitian atau investigasi mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan kapal dengan menggunakan CFD kode fluent. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.